Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya hari ini. Aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan love reading romance ya. Dan ini untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, pembacaan kamu kali ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu, atau kamu pengen tahu zodiak matahari kah kamu atau zodiak bulan kah kamu bisa cek aja video aku sebelum ini. Cari aja di beberapa hari yang lalu aku ada publish video tentang zodiak matahari ataupun zodiak bulan kah kamu ya, kamu bisa cek video itu. Oke, dan kalau kamu ingin counseling, personal reading langsung sama aku, silahkan untuk klik link di bawah sini. Oke, jadi kemungkinan besar untuk tidak resonate itu sangat ada ya, jadi jangan dipaksakan. Oke, untuk Cancer, jujur tadi aku membaca pembacaan Gemini dan aku ngerasain banget backlog karmanya ya, atau terasa banget sakitnya ya, ada energi depresinya. So aku butuh waktu beberapa sejam ya setelah aku baca Gemini supaya aku bisa baca Cancer, dan sekarang aku udah ngerasa lebih baik gitu ya, karena memang setiap pembacaan itu nggak mudah ya, karena bisa aja pembacaan saat itu di luar kendali aku, maksudnya bisa memberikan dampak yang cukup ngena ke aku ya. Cuman untuk Cancer kali ini aku ngerasain sedikit lebih ringan ya, berbeda dengan Gemini tadi. Oke, kita lihat oracle-nya, love oracle untuk Cancer. Ada clean it up. Oke, ada new life. Lalu ada truth be told. Oke, ada loyal heart. Kartunya lengket. Oke, sini ada loyal heart, cuman karena dia lengket berarti ada juga energi ini bermain, energi thinker ya. Oke, jadi untuk Cancer sendiri ya, di Maret 2022 ya, kamu ngerasakan cinta yang benar-benar berdevosi, dalam artian cinta yang enggak harus memaksakan keadaan, just being gitu ya. Kamu bisa ngelihat semua hal dengan jelas, to the sea. Jadi di bottom of the deck kamu adalah to the sea, kamu bisa ngelihat kedalaman diri kamu, maksudnya tentang perasaan kamu, emosinya kamu ya, tentang apa yang kamu jalani saat ini ya, itu pasti ada mengarahkan ke arah yang jauh lebih baik. Ada energi yang memperlihatkan, terkadang ada yang harus kita tanggalkan seperti layaknya pohon ya, ada ranting yang harus dibuang untuk tempat dimana ranting yang baru tumbuh ya. Kau mampu ya untuk melihat kebenaran Cancer di sini ya, karena memang selama ini kamu coba untuk berpikir, namun akhirnya kamu lelah, capek, namun akhirnya kamu kembali lagi untuk melihat ya, ini proses yang memang harus aku jalani sebaik-baiknya ya. Kau mau untuk belajar di sini, kau bisa menerima kenyataan dan memulai hidup baru. Aku ngerasa 2022 ini layaknya seperti kau membuka sebuah pintu baru ya, pintu tempat dimana kamu bisa fokus terhadap hal yang seharusnya kamu fokuskan selama ini ya. Kamu belajar memahami ya kedalaman
lautan samudra aja sulit untuk diketahui, apalagi kedalaman hati seseorang. Jadi sini kamu benar-benar belajar ya untuk memahami setiap orang memiliki karma dan jalan hidupnya sendiri ya. Benar-benar mengerti itu dan mulai memahami itu ya. Cancer, kita lihat lagi love oracle-nya. Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay, getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Kamu belajar memahami jika seseorang tidak bersama kamu, seseorang meninggalkan kamu bukan karena kamu buruk, bukan karena kamu gak baik ya, namun sebenarnya dia hanya sedang memperlihatkan siapa diri dia yang sebenarnya ya, dimana dia juga bisa sakit, bisa kecewa, dan dia juga bisa memilih apapun yang dia mau. Seperti itu juga lah kamu. Jadi masa perpisahan atau sendirinya kamu saat ini ya, gak ada cinta misalnya, gak ada pasangan, itu memperlihatkan kamu kalau memang dia atau siapapun yang berurusan dengan kamu ya adalah manusia biasa yang mungkin bisa dibilang lebih kurang pemahamannya dari kamu sendiri tentang kehidupan dan cinta. So that's why kenapa dia pergi menjauh dari kamu ya. Kamu mulai untuk menerima itu ya, Cancer. Apalagi Saturn memang ada di 7 house-nya kamu masih ya. Saat aku baca ini dan sepanjang tahun ini bakal memasuki Aquarius, walaupun nanti bakal retrograde juga, jadi tetap ada di 8 house-nya kamu. Jadi Cancer, energi Saturn juga bakal memperlihatkan setiap orang punya traumanya, punya isunya sendiri, dan kamu juga bisa melihat isu dan trauma kamu itu di mana. Dan waktunya untuk kamu menyembuhkan diri kamu, dalam artian untuk bukan karena kamu buruk, no, hanya kamu belajar untuk menerima, oh ternyata aku orang yang seperti ini. Gak ada yang perlu untuk sampai kamu merubah diri kamu, hanya aja untuk proses menerima itu yang kita sebut sebagai healing ya. Pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. Okay, ada past life relationship, you have known each other before. Itu kucing aku ya panggil anaknya yang baru lahir tahun baru kemarin, anaknya masuk ke bawah kasur, jadi dia ngomel-ngomel untuk suruh anaknya keluar. Hey, kamu memang berurusan dengan seseorang, kuat banget, masih 2022 kamu harus berurusan dengan orang masa lalu di kehidupan ini, ataupun seseorang di masa lalu yang ada di kehidupan kamu sebelumnya ya. Ini memberikan aku insight juga, dimana kamu juga bisa dapat karma yang baik. Banyak misalnya kamu bisa berurusan dengan seseorang yang tiba-tiba sangat care, sangat peduli sama kamu, dan senang banget untuk berbuat baik sama kamu. Itu sebenarnya adalah bentuk karma baik yang terjadi ya, karena memang kamu mungkin melakukan hal yang baik juga dulu terhadap dia di kehidupan sebelumnya sih. Jadi kalau ada orang berbuat baik sama kamu gak perlu untuk curiga, gak perlu apa ya, karena memang itu udah jalannya dia untuk berbuat baik. Dia memang harus hadir dalam hidup kamu sebagai bentuk karma baik, namun juga harus kamu paham, ataupun misalnya sekarang belum, kamu nanti bakal paham. Jika memang orang hadir menyakiti kamu ya ya berarti dia adalah bentuk karma buruk yang pernah terjadi di kehidupan lalu dan harus diselesaikan di kehidupan sekarang. See, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance dan heart-to-heart conversation. Honestly, discuss your feeling with each other. Karena tahun ini masih cukup bergejolak untuk percintaan kamu Cancer, aku ngelihat terlihat mulai memang di akhir 2022, dimana kamu bisa untuk ngerasa safe, merasa aman untuk membuka diri kamu. Apalagi aku ngeliat akan ada perbincangan ya dari seseorang yang memang ingin untuk membuka hatinya untuk kamu. Namun sekarang aku ngeliat energinya dia masih close ya, dia masih menutup diri dia
ya. Dia masih mencoba untuk melihat apa yang terjadi saat ini, ya. Dia nggak bisa digerasak gerusuk energinya. See, you deserve love, you are lovable. Ini semua terjadi karena kamu layak dicintai, kamu layak disayangi, ya. Dia akan hadir dalam hidup kamu sebagai bentuk kalau dia memang benar-benar menyayangi kamu, mencintai kamu, dan inilah saatnya gitu. Cuman ya ingat, setiap dari kita mungkin bisa lebih cepat dari akhir tahun, bisa juga lebih lambat. Kenapa? Karena kita harus melihat posisi Saturn di birth chartnya kita sendiri. Oke, karena setiap dari kita mempunyai rising yang berbeda. Oke, kita lihat tarotnya. Oke, untuk Cancer, ada energi seseorang yang lost, ya. Seseorang yang dia udah bingung dengan arah tujuan dia dalam hidup ini, ya. Energi dia masih attach sama kamu, masih terikat sama kamu, karena memang secara tidak sadar dia yang memilih itu semua. Maksudnya dia memang sengaja untuk membiarkan kamu tetap stay, tetap hidup di dalam dirinya dia, walaupun itu menyakitkan, ya. Okay. Ini cukup menyesakan dada dia saat ini, ya. King of Pentacles, ada energi Aquarius atau Sagittarius, lalu ada Ace of Wands, wow. Lalu ada di Hermit, seperti aku bilang tadi, hilang arah, ya. Dia nggak memiliki tujuan lain, ya, dalam hidup ini. Dia ngerasa kehidupan itu ada tujuan, ada harapan, ada keinginan, ya. Namun saat dia ngelihat hidup kamu yang apa adanya, misalnya kamu udah surrender, dia cukup sedikit bingung untuk memahami kamu saat ini. Dia mencari tahu apa sih yang sedang terjadi dalam diri kamu, kok sampai seperti ini. Dia tidak memahami kamu lagi, dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kamu. Dia pengen tahu, ya. Dia mencoba mempelajari apa yang terjadi dalam hidup kamu saat ini dan apa yang tidak dia pahami. Dia pengen cari tahu. Dia masih bingung gimana caranya seseorang hidup tanpa harapan, tanpa keinginan, tanpa egoisme seperti yang kamu jalani saat ini. So, ya, dia coba untuk melihat dari sisi kamu, Wands, namun dia nggak mampu. Di sini malah ujung-ujungnya aku ngeliat dia malah menemukan diri dia yang penuh ketakutan kan sesuatu hal, ya, trauma, ya. Cuman yang membingungkan bagi dia, ya, dia nggak tahu mau gimana, ya. Dia tahu kamu layak mendapatkan cinta dan kasih sayang yang kamu mau dan kamu inginkan. Kamu layak untuk memilih orang lain dalam hidup kamu, ya, yang mungkin gak ada di dalam dirinya dia. Namun jika harus jujur, ya, hubungan kalian memang bisa ada cenderung perbedaan agama di sini ataupun prinsip, ya, keyakinan akan cinta itu sendiri. Cuman di sini yang ngasih lihat banget adalah aku juga ingin dicintai sih, itu yang dia rasakan. Aku juga ingin dicintai, aku juga ingin disayangi oleh kamu, ya. Si Three of Swords, dia masih hidup di masa kalian dulu bersama. Jadi gini, dia masih stuck di masa lalu. Dia menunggu kamu untuk menyadari kalau dia membutuhkan kamu, dia menginginkan kamu lagi, namun dia nggak mampu untuk jujur sama kamu. Knight of Pentacles, bagi dia, ya, yang terjadi saat ini menyesakkan dadanya dia. Si Ten of Swords,
Orang ini masih nggak benar-benar bisa menerima kalau kamu memang memilih untuk sendiri, untuk tidak dekat dengan dia. Dia ngerasa apakah kamu benar-benar membenci dia, tidak menginginkan dia. Ya, namun saat dia mencoba mencari tahu, seperti aku bilang tadi, dia justru masuk ke dalam kegelapan diri dia sendiri yang dia nggak mau untuk lihat. Hey, seperti aku bilang tadi, ada energi Sagittarius, Aquarius, Three of Wands, Two of Wands. Dia memperhatikan kamu dari jauh, ya. Dia ingin melihat apa yang terjadi dalam hidup kamu saat ini, ya. Apakah udah nggak ada jalan untuk kalian bersama lagi? Dia menginginkan kesempatan lagi. Orang ini takut banget untuk kamu tinggalin, dia takut banget untuk kehilangan kamu lagi. Walaupun dia meninggalkan kamu, aku harus bilang, ya, dia pun sangat sakit di dalam beberapa saat ini, tahun atau berapa bulan. Aku bisa bilang mainannya tahun ya di sini. Apa yang terjadi dalam hidup dia saat ini enggaklah mudah. Walaupun terlihatnya dia enjoy, bahagia, dia ternyata dia hancur, ya. Dia berharap untuk kamu mengerti, memahami. Dia nggak pernah benar-benar berniat untuk meninggalkan kamu. Dia hanya takut kehilangan kamu. Jadi sebelum kamu meninggalkan dia, dia memilih untuk dia yang meninggalkan kamu. Walaupun akhirnya dia sesali, ternyata dia benar-benar kehilangan kamu justru karena kebodohan dia sendiri. Dan kesalahan terbesar karena dia sendiri, bukan kamu. Ya. Ada Four of Cups. Wow. King of Swords, Ten of Pentacles. Dia menyerah, dia tahu kamu udah memilih hal yang terbaik dalam hidup kamu. Dia menyerah, dia tahu kamu kekeh dan kuat dengan penilaian kamu, dengan jalan hidup kamu. Kamu orang yang dewasa, kamu seseorang yang kuat, ya. Namun yang dia nggak mengerti adalah kenapa kamu sekuat itu. Padahal aku udah nyakitin kamu, ngecewakan kamu, udah nggak memberikan hal yang kamu inginkan. Namun kenapa kamu bisa kayak berdiri sendiri, hidup kayak everything is fine, everything is okay, ya. Kayak kesakitan itu nggak ada lagi dalam hidupnya kamu. Dan dia pengen untuk seperti itu. Itulah kenapa dia hadir lagi dalam hidup kamu. Entah sudah ataupun belum, dia bakal hadir, ya. Cepat atau lambat, gak akan sekali aja, aku lihat bakal berkali-kali, ya. Six of Wands, Six of Swords, dan di bottom of the deck-nya ada Three atau the Empress, dan ada Eight of Swords. So dia menyadari penyesalan, yang keputusan yang dia ambil itu salah, ya. Dan dia justru melihat sosok yang kuat, yang mampu, luar biasa adalah diri kamu. Sedangkan dia masih di kesakitan yang sama, di keegoisan yang sama. Saking itu dia nggak mampu untuk mengungkapkan apa-apa, ya. Berat banget untuk mengakui kalau dia bisa tanpa kamu. Orang ini benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu loh. Dia pengen banget bilang seperti itu. Namun karena malu, ya, udah benar-benar di ujung tanduk, ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi sih, sampai belibet aku ngomong, ya. Karena itu tadi, kalau kamu bertemu orang ini, dia nggak akan bisa ngomong apa-apa selain sorry, maaf. That's it. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini.
Untuk Cancer ada Aries, Virgo atau Virgo, lalu ada Venus, dan ada Saturnus. Sih seperti aku bilang tadi, aku dari tadi bilang tentang planet Saturnus ya, dan keluar kartu Saturnus, dan di the bottom of the deck-nya ada Mercurius. Oke. So Cancer, pesan semesta untuk kamu untuk pembacaan kali ini ya memang untuk istirahat, tidak memaksakan apapun juga ya. Kenapa? Karena memang jika ada perubahan dalam diri seseorang, mau dia maju mundur dalam hidupnya kamu, let it be ya, biarkan dia seperti itu, biarkan dia memilih jalan dia seperti apa. Misalnya dia sudah berusaha menghubungi kamu, namun kamu membalas dengan apa adanya kamu misalnya, terus dia pergi menjauh lagi, ya udah gitu, jangan mencoba menjelaskan apa-apa, jangan mencoba untuk mencari, biarkan dia seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah memang proses yang harus dia jalani. Ingat, Saturn, planet karma, dan Venus, berarti karma kalian dalam percintaan ini memang seperti ini. Mungkin gak akan mudah untuk selesai, gak akan mudah untuk habis, namun ya ini yang memang harus kalian jalani. So untuk kalian fokus terhadap diri kalian sendiri, self esteem kalian sendiri ya, dimana hal yang terutama adalah memang menemukan siapa diri kalian ya, your soul atau your spirit, itu adalah jiwa kalian. Gak ada yang lebih penting selain itu, dan untuk yang di luar diri kalian bakal mengikuti setelah kalian bisa melihat siapa diri kalian. Okay, that's it ya, I think that's all. Aku harap ini membantu untuk Cancer. I hope that you can enjoy this video ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk semua di luar sana. Bye bye, jaga kesehatan ya. See you.